Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nikada Irayanti, Stambuk E321-19044. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Tadulako. Di sini di video kali ini saya akan membagikan tentang salah satu metode penilaian investasi, yaitu Net Present Value atau NPV. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi. Sebelum kita masuk ke perhitungan NPV, kita harus mengetahui apa sih itu NPV. NPV merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Jadi, NPV ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek atau investasi berdasarkan arus kas yang masuk. NPV ini juga biasa digunakan untuk menghitung kelayakan suatu investasi atau proyek, apakah proyek ini layak atau tidak untuk dijalankan. Langsung saja kita ke cara menghitung NPV. Di sini itu NPV sama dengan N periode terakhir di mana aliran gas diarahkan, atau N pada periode tertentu dikalikan dengan AT atau aliran kas pada periode tertentu dibagi dengan persamaan 1 dikurangi K suku bunga di pangkat periode atau tahun tertentu. Cara ini merupakan cara yang agak rumit, jadi saya akan memberikan pada kalian cara yang lebih mudah, yaitu dengan tabel present value interest factor dan tabel present value interest factor annuity. Seperti ini tabelnya. Selanjutnya ada soal, yaitu langsung saja kita ke soal. PT Serba Serbu saat ini sedang mempertimbangkan 2 proyek dengan dasar mutuali eksklusif dari resiko kedua proyek sama, serta biaya modal untuk kedua proyek tersebut 14%. Berikut adalah cash flow yang berkaitan dengan 2 proyek tersebut. Sebelum kita lanjut, ada dasar mutuali eksklusif. Apa sih itu dasar mutuali eksklusif? Dasar mutuali eksklusif yaitu mencari investasi atau proyek mana yang lebih baik yang akan dipilih untuk dijalankan. Selanjutnya di sini ada 14% yaitu bunga. Selanjutnya di sini ada proyek A dan proyek B. Inisial investment pada proyek A yaitu sebesar $28.500 dan pada proyek B sebesar $27.000. Inisial investment ini sama dengan cash outflow atau cash yang dikeluarkan pada proyek tertentu. Lalu pada proyek A ada cash inflow di setiap tahunnya, ini sama yaitu $10.000, sedangkan pada proyek B cash inflow-nya setiap tahun berbeda, maka cara perhitungannya juga berbeda. Apa yang membedakan yaitu pada tabel yang digunakan. Proyek A yang memiliki cash inflow yang sama tiap tahunnya menggunakan tabel present value interest factor annuity, sedangkan proyek B yang memiliki cash inflow berbeda di setiap tahun menggunakan tabel present value interest factor. Nah, bagaimana perhitungan? Langsung saja kita ke penyelesaian proyek A. Pada proyek A, yaitu dengan rumus NPV sama dengan N pada periode yang ditentukan dan dengan dikalikan PIFA dan dikalikan R atau bunga yaitu 14%, yaitu periode yang akan dihitung, lalu dikurangi PF present value atau cash yang akan dikeluarkan proyek A. Di sini 10.000 didapat dari cash inflow yang dikeluarkan setiap tahunnya. Lalu PIFA ini dikali 14% dikali 4 lalu dikurangi 28.500. Lalu di sini ada 2,1937 didapat dari tabel FIFA
Jadi 10.000 atau cash inflow yang masuk di setiap tahunnya dikali dengan PFIFA dikali 14% bunganya pada 4 periode, hasilnya 29.137 dikurang 28.500. Maka hasilnya $637. Dari hasil perhitungan, NPV bernilai positif yaitu $637 lebih besar dari 0, maka project A layak dilaksanakan. Lalu apakah project B juga layak digunakan? Mari kita hitung juga. Pada project B, di sini kita buat persamaan dulu. Cash inflow disebut 1, PFIF disebut 2, dan PFCF disebut 3. Jadi cara perhitungan cash inflow 1 dikali PIFA, lalu pada tahun pertama cash inflow 11.000 dan PIFA 14% dikalikan N. N ini bukan 4 tetapi sesuai dengan tahun yang akan dihitung. Kita mau menghitung tahun pertama, maka kita lihat di tabel 14% pada periode pertama yaitu 0,872. Lalu $11.000 dikali 0,872 yaitu 9.649,2 dan begitu seterusnya sampai tahun keempat. Lalu total PVCF dijumlah maka didapat hasil 28.150,2. Selanjutnya dikurang dengan cash inflow yaitu cash yang dikeluarkan dari project B yaitu 27.000, maka hasilnya 1.150,2. Dari hasil perhitungan NPV bernilai positif yaitu 1.150,2 lebih besar dari 0, maka project B juga layak dilaksanakan. Project yang selanjutnya kita akan menentukan project mana yang lebih layak. Project yang lebih baik yang harus kita pilih yaitu yang memiliki nilai NPV terbesar. Maka kesimpulannya yang dipilih adalah project B karena lebih besar dari project A dengan NPV sebesar $1.150,2.